Aduh, itu dia ya pemirsa. Cinta sah-sah aja, boleh aja. Tapi jangan sampai cinta buta, sampai akhirnya gelap mata kayak tadi. Dan selamat malam pemirsa, saya Ayu Rahmawati. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Inilah redaksi malam selengkapnya. Sejumlah peristiwa lagi jadi sorotan publik seperti anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang emosi dan teriak minta tolong ke Menteri Keuangan Purbaya gara-gara pesantren ditagih PBB. Ada juga pemirsa kejadian ambulans yang harusnya mengangkut pasien justru malah mengangkut sepeda motor. Berikutnya ada ulah dua kepala desa yang bikin geleng-geleng kepala. Di Batang, Jawa Tengah terpergok selingkuh dengan istri orang. Seorang kepala desa didemo warganya yang minta sang kades dicopot dari jabatannya. Nah, kalau di Pandeglang ada kepala desa yang saat ini masih aktif menjabat. Terekam kamera lagi asik bermesraan dengan seorang wanita dalam mobil yang sedang parkir. Aduh, miris banget sih ya, pejabat publik kan harusnya memberi contoh yang baik buat warganya. Jangan justru kebalikannya, ya kan pemirsa? Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, kericuhan antar dua kelompok massa pecah terkait pro kontra pembangunan kantor kelurahan di lahan fasilitas sosial dan umum di Bekasi. Dan berikut kilas metropolitan. Berikutnya ada beragam aksi kejahatan yang terekam CCTV di Ciracas, Jakarta Timur. Pakai atribut ojek online, seorang pria mengendap-endap masuk ke rumah warga dan menggasak telepon genggam. Sementara di Cakung, dua pencuri membobol pintu pabrik dan menggondol 4 unit tabung gas LPG 3 kg. Pemirsa, Anda masih ingat film lawas bertokoh Ari Hanggara? Nah, kasus yang satu ini mirip sama nasib Ari di film itu. Seorang ibu tiri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tega menganiaya anaknya hingga tewas. Dan belakangan terungkap sebelum tewas, korban diduga kerap diberi bedak oleh sang ibu tiri untuk menutupi luka dan memar di wajah. Kita berlanjut ke perkembangan kasus ibu rumah tangga yang tewas bersimbah darah di rumahnya sendiri di Cimahi, Jawa Barat. Polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara dengan disaksikan langsung suami korban. Aduh, ngeri banget ya, rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman justru jadi tempat eksekusi berdarah. Semoga segera terungkap kasus ini ya. Dan selanjutnya viral di media sosial, sejumlah pria diduga debt collector menjadi bulan-bulanan warga yang berusaha mengambil paksa mobil milik konsumen. Dan ini dia kilas kriminal. Seorang warga desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang, Banten tega melukai teman dekatnya. Keduanya ditemukan warga tergeletak berlumuran darah. Di Majalengka, pelaku pembunuhan bocah di toilet masjid di Majalengka dibekuk Satreskrim Polres Majalengka. Pelaku menghabisi nyawa korban lantaran menolak diajak berhubungan. Viral, sebuah rumah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dibongkar orang tak dikenal. Pemilik rumah asli pun kaget dan mempertanyakan siapa yang menyuruh membongkar. Dan informasi kilas peristiwa ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.